Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Dari tempat ini saya pendetamu menyapa saudara-saudaraku melalui firman hari ini agar kita senantiasa kuat untuk menjalankan tugas-tugas kita hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yosua 1 ayat 19 demikian bunyinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kalau dikatakan janganlah kecut, artinya merasa takut, gentar. Sedangkan kata tawar hati artinya tidak bersemangat, tidak ada kemauan, hilang keberanian, dan putus harapan. Inilah arti pengertian kata kecut dan tawar hati yang diberikan kepada Yosua untuk memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Perkataan Allah kepada Yosua supaya tidak kecut dan tidak tawar hati, hal ini mengandung dua makna. Pertama, kekuatan dan keteguhan menerima mandat Allah untuk memasuki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Artinya, Tuhan Allah meyakinkan dan menguatkan Yosua supaya dengan tulus untuk memimpin, membawa orang Israel memasuki tanah perjanjian itu. Makna yang kedua, perkataan daripada jangan takut dan tawar hati, yaitu kekuatan dan keteguhan hati untuk menjalankan tugas di tanah Kanaan. Artinya setelah mereka sampai di tanah perjanjian itu, supaya Yosua dan seluruh umat itu senantiasa dikuatkan oleh Tuhan dan tidak perlu takut karena Tuhan Allah menyertai
dan menguatkan seluruh umatnya. Tugas Yosua akhirnya berhasil karena Tuhan menyertai dan juga menolong mereka. Artinya dia berhasil karena menjalankan perintah Tuhan untuk memimpin umat Israel. Dia tidak takut dan tidak tawar hati. Penyertaan Tuhan itulah saudara-saudara suatu jaminan dan keberhasilan. Inilah keberhasilan daripada Yosua. Dia tidak ragu-ragu lagi karena Tuhan menjamin seluruh gerak-gerik kepemimpinan perjalanan oleh umat Israel. Oleh karena itu, demikian juga halnya kepada kita, orang per orang maupun keluarga, setiap langkah dan pekerjaan kita tidak perlu takut. Karena Tuhan Allah menyertai, menjagai, dan menolong kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita beraktivitas, mohon dengarkan suara Tuhan. Tidak perlu kecut dan tawar hati. Karena kita sudah mau menyerahkan hidup kita ke tangannya, pasti Tuhan menyertai, menolong, dan menguatkan kita. Pertolongan Tuhan itulah saudara-saudara membuat kita berhasil dalam segala aktivitas kita untuk membuahkan buah yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman yang baru saja kami dengar, supaya kami tidak kecut dan tidak tawar hati. Berilah semangat kepada kami, bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai, menolong dan menjagai setiap langkah kami untuk melaksanakan seluruh pekerjaan kami hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami, sertai kami Tuhan. Berkati seluruh apa yang kami rencanakan dan kami pikirkan, supaya membuahkan buah yang baik. Ke dalam tangan-Mu hidup kami dan keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan Allah menyertai dan menolong kami. Bagi orang yang sakit, saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan, dan bagi orang yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan dan cukupkan kebutuhan-kebutuhan seluruh jemaat-Mu yang percaya kepadamu, supaya mereka tidak takut lagi dalam hidup ini dan tidak tawar hati, tetapi mereka hanya mengandalkan Tuhan Allah dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudaraku, saya senantiasa menghimbau supaya kita senantiasa memakai masker agar kita terhindar dari penyakit yang masih ada lagi di kota kita ataupun di sekeliling kita. Terimalah salam dari kami. Shalom.